Apa dalil? Kenapa Allah katakan bersifat tegas terhadap orang kafir? Pendukung pertamanya, walan tardo ankal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Itu dari Allah kepada Nabi Muhammad. Ya ayuhan nabi, jahidul kufar wal munafikin waghlus alaihim, kata Allah. Hai Nabi, perangi orang kafir dan orang-orang munafik. Baina rajulin wa baina kulfi tarku shalah. Bedanya orang mukmin dengan orang kafir adalah orang yang meninggalkan sholat. Tidak ada Pak, tak berbeda dalilnya. Bangga mencari kekuatan apa-apa dan ibu kembali ke surau, tapi tempatnya di masjid sudah lebih kurang 8 tahun. Dari 2005 balik, kini lah 2023 bergilir di 5 masjid. Tapi ada karajo barek. Nah, kalau di masjid itu Pak Sabrudin, ada karajo barek yang akan dilakukan sesudah itu. Apa kerajo mare awak? Nan alun tahu jo kegiatan awak. Masuk alun tahu, dak namo satu. Ya, kalau 5 masjid 100 orang saja per masjid. Misal kini jadi tuan rumah Masjid Tawakal. Nanti nggak di sekeliling Masjid Tawakal kok ada nggak zat di 200? 200 ya dong. Kalau nan 200 itu urang mage maksudnya. Kalau nyurang mage datang saja 75%, maka untuk dosana yang menjadi tuan rumah 80 separuh ini. Belum lagi orang yang enggak biasa. Bapak-bapak dan ibu, itulah kondisi itu di zaman ini. Membawa orang untuk paika pacu budo. Ya, pacu budo orang di Batu Sangkar itu tagak Pasapudin. Agak cepat Pasapudin, sia masyarakat make nan mau pai menonton pacu budo, amo siapkan bus pariwisata Sapudua. Ambo raso sedang sakit gigi bukan baik pasuk ke Batu Sangkar karena disiapkan waktu di pasar perut upaya membawa orang ke masaji hari ini baik ke masaji lebih payah daripada membawa kambing ke tepi tabe. Kambing dibawa ke tepi tabe, paliang-paliangnya membebek dan 2 kali itu dibaik kaki. Dilacik kakinya nak 2 kali itu nyoman aku sen. Tapi membawa manusia untuk kebaikan, tunggulah dulu, pailah dulu, dan nanti saja untuk para mereka. Bapak-bapak dan ibu, harilah siang 2. Ambo minum lagi sedikit deh. Kajian kita pada pagi hari ini surat Al-Fat ayat yang ke-29. Surat Al-Fat ayat yang ke-29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallah
wa ridwana. Shadaqallahul azim. Ibu kaki dia boleh jalan menciumnya tidak kaswado. Iya. Piti nak dimasukkan ke dalam kaki dia 2000 tapi suara orang dia masakan buah. Masukkan piti ke dalam, kalau tidak ada bawa piti buka cincin, tidak suka. Ya bu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, surat Al-Fat ini memberikan nasihat kawan, memberikan peringatan kawan. Apa nasihat Allah? Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Kita umat Muhammad dah. Kita umat Muhammad dah. Iyo. Kita hari ini kadang-kadang di mana-mana selalu kita katakan kita cinta Muhammad. Kita meyakini Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Tapi karakter pengikut sebagai Muhammad itu menawak katakuinya umat Nabi Muhammad itu sholat, umat Nabi Muhammad itu berpuasa di bulan Ramadan, umat Nabi Muhammad itu berzakat kalau sampai haul musab zakatnya, umat Nabi Muhammad itu naik haji ke sementara di dalam surat Al-Fat ini Muhammad adalah utusan Allah. Wallazina ma'ahu, orang-orang yang bersama dengan Muhammad. Termasuk itu adalah orang-orang yang bersama dengan Muhammad, bukan hanya Abu Bakar, bukan hanya Utsman, bukan hanya Umar, bukan hanya Ali. Termasuk kita, anak cucu kita sampai kepada hari kiamat, kita adalah orang-orang yang bersama dengan awak orang-orang yang bersama dengan Nabi Muhammad. Tanpa bersama Allah kita jalankan perintah yang dibawa dari Nabi Muhammad. Apa karakternya? Karakter yang disampaikan oleh Allah. Pertama, As-sidda'u 'alal kufar. As-sidda'u 'alal kufar, bersifat tegas terhadap orang kafir. Itu Bu, pengikut Muhammad, orang-orang yang bersama dengan Muhammad dijelaskan oleh Allah bersifat tegas terhadap orang kafir. Tidak boleh main-main dengan kafir, Pak. Apa dalil? Kenapa Allah katakan bersifat tegas terhadap orang kafir? Pendukung pertamanya, walan tardo ankal yahudu walan nasoro hatta tatabi'a millatahum. Itu dalil pertama. Sekali-kali orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan pernah senang terhadap kemajuan Islam, kejayaan Islam, kecuali kalian berbondong-bondong masuk ke dalam agama mereka. Adakah tegas Bapak? Nyo akan pernah senang kepada kita. Orang Yahudi tidak akan pernah senang kepada kita. Orang Majusi tidak akan pernah senang kepada kita. Orang Nasrani tidak akan pernah setia dengan kita, kecuali umat Islamku berbondong-bondong masuk ke dalam agama mereka. Itu yang sedang mereka lakukan hari ini. Wakil cewek kau kan rancak kegiatan kembali ke surau. Di Tampek lain juga rami. Beberapa hari ke Batangko ada ulang tahun BKMT nasional. Panuh
Gelora Bung Karno itu baju biru putih oleh BKMT Indonesia. Tapi kejahatan orang Yahudi dan Nasrani di luar itu belum terpenuhi. Belum terpenuhi. Makanya pengikut Nabi Muhammad itu harus bersifat tegas kepada orang kafir. Tidak ada alasan. Kau nak menciptakan loto-loto bos ya, lato-lato nanti main-mainkan di anak. Hah? Itu orang Yahudi mencerminkan ke awak umat Islam lain nama dia tuan-tuan dah. Lain nama dia adu-adu kepala anda. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, jadi di samping awak sholat itu kewajiban awak sebagai umat Nabi Muhammad. Dalil kedua adalah kenapa harus bersifat tegas kepada orang kafir. Diingatkan oleh Allah. Al-Maidah 57, An-Nisa, dan banyak ayat, dan ayat itu hari ini sedang mau dihapus di orang kafir orang. Jangan kamu angkat, jangan kamu berikan jabatan kepada orang-orang kafir, kata Allah. Sementara kita sholat juga, sementara kita berusaha meramaikan masjid, kita berusaha membuat rumah tahfiz, tapi pengkhianat daripada bangsa ini karena tidak tegas terhadap orang kafir, kita hancur. Kita hancur. Nah, supaya dapat dulu. Semua lembaga terhormat hari ini dikuasai oleh orang Yahudi dan Nasrani. Na'udzubillah. Jadi pengikut Nabi Muhammad harus bersifat tegas terhadap orang kan. Tentu yang bisa bersifat tegas itu berada di tangan kekuasaan. Makanya Allah tidak melarang. Allah tidak melarang umat Islam jadi presiden. Silakan jadi presiden, tapi bela agama ketika jadi presiden. Allah tidak melarang umat Islam jadi menteri, jadi hakim, jadi kapolri, rebut kekuasaan itu untuk membesarkan Islam. Tidak membentuk negara Islam yang disuruh depan, tapi adalah membela Islam. Yang ketiga, kenapa harus bersifat tegas terhadap orang kafir? Nabi pernah diperintahkan oleh Allah. Ayat Al-Quran itu. Apa perintah Allah kepada Nabi Muhammad? Ya ayuhan Nabi, jahidul kufar wal munafikin waghluz alaihim, kata Allah. Hai Nabi, perangi orang kafir dan orang-orang munafik. Bersifat tegaslah kamu terhadap mereka. Itu perintah Allah pernah kepada Nabi. Bila harus diperangi orang kafir? Kalau sudah menginjak agama Allah. Coba lihat itu. Di bulan Desember 3 kemarin beredar 1 juta Al-Quran palsu. Coba bayangkan, lah sampai ke kemarin Al-Quran yang diterima oleh Nabi Muhammad, dan Al-Quran ini hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Mereka coba membuat Al-Quran palsu. Nah, Al-Quran palsu, tetapi karena tidak tegas kepada orang kafir penguasa kita, pengkhianat terhadap bangsa ini, mereka biarkan saja. Dianggap itu biasa-biasa. Tapi kalau ada orang membuat uang palsu, kalau ada orang membuat uang palsu, dikejar, ditangkap, dan dipenjarakan. Berarti lebih berharga uang palsu ketimbang Al-Quran yang palsu. Coba ya, kalau Al-Quran dipalsu,
Mungkin dia sedang gilo, mungkin dia sedang sakit, apalah sajalah. Tapi kalau orang membuat uang palsu, kok pajak kau tidak benar, melanggar undang-undang, pasal sekian ayat sekian, mempalsukan uang, ya, maka penjaranya sekian. Nah, itu lantaran ketidak pasal ketobat. Lah Al-Quran dipalsukan, sudah itulah ditebarkan lo kemana-mana. Beda. Layak dong mengadu, lain. Banyak orang Islam yang mengadunya Pak, baca rokok tentang paling-paling sedang diselidiki itu saja untuk menjawab tanya Pak. Seminggu sudah tuh tanya balik, yang bersangkutan sudah pergi ke Amerika. Jakwilah ke Amerika, tentu keluar surat kecil, jangan dikejar, dia depresi. Jadi pengikut Nabi Muhammad yang pertama, tidak ada alasan asyiddaa'u 'alal kufar. Kita bersifat tegas kepada orang kafir. Yang kedua, tinggal itulah siapa pengikut Nabi Muhammad? Pengikut Nabi Muhammad yang kedua, ruhama'u bainahum, berkasih sayang sesama mereka. Penumpang Nabi Muhammad awak sama awak, kita sama kita harus saling sayang menyayangi. Kok kini tak? Umat Nabi Muhammad sesama umat Nabi Muhammad cibi aja. Umat Nabi Muhammad sesama umat Nabi Muhammad karena ini penyakit. Ada nama penyakit tapi tidak bisa Pak Dewan mencari obatnya Pak Dewan. Penyakit umat Nabi Muhammad sesama umat Nabi Muhammad itu namanya sufi Pak. Mungkin belum sampai dipakai, cuma terjadi sudah ada dipakai. Apa itu sufi Pak Dewan? Suko bingi. Suko bingi. Itu umat Nabi Muhammad. Mencari orang senang, hati rusuh. Mencari orang sansara, hati bahagia. Kalau itu penyakit nanado di awak, mengaju awak ke masjid. Untuk aju awak itu lah. Suku bini Pak. Yang kedua penyakitnya subah. Suku bagunjia. Kain talapong masih bapak sudah sembahyang subuh. Alasan jalan pagi tapi buat kawan. Entah pun nanti pengunjian tak. Dado karajo cari kawan. Dan datang kawan, telepon kawan. Di mana awak kawasu? Di rumah kau jalan deh. Kalau cucu sedang di rumah kini, Riko sudah ada mandi dan ke situ. Gibah namanya. Umat Nabi Muhammad karena ide penyakit kudis. Apa itu kudis? Kurang disiplin. Kurang disiplin. Kurang disiplin dalam sholat, kurang disiplin dalam bergaul, kurang disiplin dalam mempergunakan waktu. Kenapa umat Nabi Muhammad itu perlu berkasih sayang? Dijawab. Pertama ayat Al-Quran yang menjawab. Kenapa harus berkasih sayang? Jawabannya yang pertama itu adalah innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu adalah bersaudara. Dado, awak tak beda-bedakan sukunya A, suku B. Kalau dia umat Muhammad, maka kita itu adalah bersaudara. Tak saling cibi-cibi tadi. Dia sampai bayi barolek panjang meja pada satu sekali pakai meja presidenan dan adat di dalam rumah kebukit kawan. Apakah oleh datang rami oleh kusambah ada tuh sambahnya dah. Nah, itulah kawasan Jona Daro Jomar Puleko di Batipo di Jonjang deh bukti lo kawan.
Pada uji bengok kan. Ini anak nih tembaju yang pakai. Ini lalu nampak. Akhir. Padahal kita adalah bersaudara. Orang mukmin itu adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum. Maka damaikanlah di antara saudara-saudara yang berselisih. Kok puasa hingga 24 hari lain? Berapa? 24 hari lain. Kalau ditanya ke ibu persiapan ibu menjelang puasa tak tanggung-tanggung. Bahkan ada yang mengecek ke suami, udah, iyo, roti karawak lah banupak, lah patuh belum ada puasa pun ditukar-tukar. Cobalah udah mereka masjid Tawakal tu rancak tikarnya. Kok dak kasar rancak itu tikarawat dak lebih sekret jadi. Kami tu. Ado adalah mangguti suami dah pagawa rompe tahun carilah adongan lah pencong adongan iko. Kok ditukar menjelang puasa kobaan. Panganan persiapan ibu hanya banyak untuk dunia. Coba kita bersama bersiap menghadapi Ramadan dengan silaturahmi. Silaturahmi karena ada doa malaikat di akhir Sya'ban kepada Rasulullah, ya Allah ya Tuhan, jangan engkau terima ibadah puasa manusia sesama manusia tidak saling memaafkan. Itu dilakukan. Dan Josiah muntulah 6 bulan ko dak do betegur. Entah ko salahnya nak jaleh. Tapi nan jaleh di pajatu tak singgung puncak kadar atamui capek. Tamui capek. Ya dak. Nah. Konda biarkannya lah. Nan kan puasa kan awak dak kadinyon. Tapi ada ketika hubungan baik kita tidak baik dengan orang lain, selesai 24 hari ini supaya kita nyaman menghadapi Ramadan. Bapak ini, kenapa umat Nabi Muhammad ruhama'u bainakum? Rasulullah sampaikan bahwa dia harus berkasih sayang awak. Kecek Nabi, al-mu'min lil mu'min kal jasadi. Orang mukmin sesama orang mukmin, tak orang bagi sama orang bagi. Orang mukmin sesama orang mukmin pengikut Muhammad. Hiduplah seperti sebatang tubuh. Satu sakit, yang lain masukkan sakit. Apa-apa lain pernah sakit gigi? Lain. Ibu-ibu banyak. Lain. Coba lihat ya Pak. Model kini gue mandanyui gigi, katiko gigi mandanyui. Siapa sana yang pertama sekali merasakan sakit coba? Kapan? Gigi sebelah tidak mandanyui yang cek. Tak tahu apa nanti makan. Tapi kepala migran langsung minta botrek. Boleh botrek cie, batu minta botrek apa gigi apa sakit, nan sakit gigi, tapi nan minta botrek apa? Kecek apa lo? Aku nan perasaan dia yang bisa diberikan ke kawan. Iku perasaan dia yang bisa diberikan keuangan kita. Kecek matul, kan lah dimakan botrek, lah dimakan inza segala macam untuk sakit kepala. Gigi lah sakit kau, lah sakit wahang. Tanduk kita bantian pada ke, tanduk kita pada sana, salah mau sakit dan tak kalau mau kecemasan. Ya Pak. Nah sakit gigi dan mau lama. Iya Bu. Dan namo matu lalu, lagi rompa tu itu. Dah aja namo matu lalu. Gigi pada sana cuma. Kecik talingo, kita bantian pada ke gigi ternyata kau sakit, wahang sakit. Tapi yakinlah dia tidak ada dan bisa dan bantu. Tidak ada dan bisa dan bantu. Tanduk kita baru sana. Salamo kau sakit. Biarlah dan sumbek jo talingo dari cerita-cerita orang.
Mangeong kucing sampai mau nak mengaki kucing dan mangeong gigi sak. Apalagi kalau anak-anak, kok menotol-tolor ke awak anak tambah sakit gigi dia. Seperti itu. Kecek tangan dia lah agak berjarak, tapi kita baru sana. Salamo kau sakit, salamo waan sakit gigi. Kemudian kini gua, jadi tetangga. Dan gigi sah. Atau diantar cucu manji ke rumah. Nek, ku ada manji untuk nenek. Nenek sakit gigi, jangan nak. Bawa manji itu aja kamar balik. Nenek sakit gigi. Tidak, begitu hebatnya cara yang ditemukan Rasul. Kaki, kecek kaki, waang sakit gigi, kepau sakit gigi, dan dosanan jauh, tapi dan akan bantu semampu dan. Apa yang bisa dibantu karajo dan tiga ke kamar mandi, ke kasur, itu saja. Dan kak pemerintah warga, apa yang tinggi sakit, abornya jo kaki sekali bangkuan cik jo kaki. Seperti itu gambar. Kenapa kita harus berkasih sayang sebagaimana Nabi Muhammad? Karena kita hidup diibaratkan satu tubuh oleh Rasul. Tapi kini tidak. Lampai hari tetangga dan makan. Tak tahu. Astagfirullah. Tetangga sakit, tidak tahu awak. Itu kan hebat mana awak itu. Banyak banalah anak awak, tapi dirantau orang. Orang yang paling dekat dengan kita adalah tetangga. Adongan yang lebih kasar Pak. Balik dari masjid, Kak. Si Anu tadi bawa ke rumah sakit Pak. Tadi panjang ini. Bahasa dikecen de orang kawat si Anu masuk rumah sakit. Untung cepetnya masuk rumah sakit. Na'udzubillah, doa kita tidak berkasih sayang. Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kita dalam rangka memperkokoh kekuatan sebagai umat Nabi Muhammad, ruhama ubainakum ini perlu bagi kita renungkan. Takwa do ibu dan bisa hidup sendiri. Ambo selalu sampaikan kepada mahasiswa saya tidak siapa-siapa. Saya hebat karena orang lain. Percaya itu. Contoh, baru lahir kita Pak. Siapa yang memandikan pertama kita? Tidak. Ya katakan bapak, tapi pasti orang lain. Tidak bisa Pak. Baru lahir saja kita memandikan kita orang lain. Apakah bapak kita, keluarga kita, yang jelas tidak kita. Kita tidak mampu. Memberi nama pun kita tidak mampu. Datang dari orang lain, orang tua kita. Kok mampu awak itu dari nama awak. Dapat ilmu kita dari orang lain. Orang tua kita guru pertama. Kemudian ada di TK, SD, sampai sarjana dan lain sebagainya. Dapat ilmu dari siapa? Dari orang lain. Dapat uang dari siapa? Dari orang lain. Mati kita masih membutuhkan pertolongan orang lain untuk mandi terakhir kita. Lalu apa yang akan kita sombongkan? Anan kawak sombongkan, anan kawak banggakan. Dada. Dunia ini hanya sementara Bapak dan Ibu. Dadon kawak banggakan. Oleh karena itu sadarilah kita, siang dan malam kita pasti membutuhkan orang lain. Dalam rangka membutuhkan orang lain, Allah sudah lebih dahulu menuliskan di dalam Al-Quran bahwa pengikut Nabi Muhammad itu rahama'u bainahum, berkasih sayang sesama mereka, tidak boleh benci membenci, apalagi iri, dengki, fitnah dan lain sebagainya. Jauh itu dari umat Nabi Muhammad. Yang ketiga,
87.000. Yang ketiga, pengikut Nabi Muhammad di dalam surat Al-Fat itu adalah tarahum ruka'an sujada. Aku akan Isra Mi'raj patangku babeno lo aku bab dia kaji kalian kalau bertanya Bu pengikut Muhammad awak dah pasti jawabannya Pak kita ini pengikut Muhammad dah yo lalu di bulan Rajab tepat 27 Rajab itu Nabi Muhammad menjemput sholat tapi sebelum menjemput sholat diisyaratkan oleh Allah dengan kalimat minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Artinya apa? Umat Nabi Muhammad itu harus dekat dengan masjid. Hidupnya minal baiti ilal masjid, dari rumah ke masjid, dari masjid ke rumah. Tarahum ruka'an sujada. Pengikut Nabi Muhammad, kamu melihat mereka ruku dan sujud. Itu nama Nabi Muhammad, Pak. Kalau ada orang yang tidak sholat, berarti nombang merek Nabi Muhammad di dalam satu-satunya. Iya. Ibu buat doa. Mudah-mudahan tak ada di rumah ibu di Magik kok. Cukup di Manado saja yang ada. Boleh tidak sholat, Pak, boleh tidak sholat. Hanya dua perkara. Pertama, orang kafir. Bu, boleh tidak sholat. Pertama untuk orang kafir. Yang kedua, boleh tidak sholat kalau ini orang gilo. Siap? Ini orang kafir tidak ada terbawa, tidak malah orang gilo pada. Coba bapak-bapak, ibu-ibu, kalau disuruh menunjuk itu mana dulu deh, kurang ajar lu sudah tahu. Kita kalau anak sekolah menceramah sampaikan, hei, kalian jemaah sholat tadi, tangan. Ada yang tidak sholat subuh pagi tadi, angkat tangan. Ibu tidak usah angkat tangan, tapi respon saya di dalam diri, kalau aku ada cuma tidak sholat. Kok kamanangi lah ibu? Ibu wajib taat kepada suami, wajib. Kalau tidak taat kepada suami, dosa. Apa itu? Lalu ada suami yang sudah lama tidak sholat. Lailang cara bauduk dengan ladak waktu di masjid. Ayah petaluh tetap ibu enjo pagi-pagi. Bahkan macam jo tampil saya namanya Pak Dewan. Sekali-sekali kamu bisa Pak Dewan. Nah, balatan elok-elok dengan sopan dan santun dah ku ayah nak bawa minum juga. Sementara nyodak sholat subuh. Siang nanti buku ente kamu. Kurang di buenyo samba kaliwayang dan dia teragak kaliwayang tinggi tapi ayam kampung jadi karena si orang istri harus patuh dan taat kepada suami ibu tapi siang ketika ibu magi makan nyodak no sholat zuhur dah makan ayo tadi lagi buen sambal yang dipapasankan kaliu ayam segala macamnya kok ini kalau wanita paling makan dia mau kawan siang ini lagi makan baina rajulin wa baina kulfi tarku sholat. Bedanya orang mukmin dengan orang kafir adalah orang yang meninggalkan sholat. Sudah dilepas tak berbuat, itu kata Nabi. Nan kedua apa ibu-ibu? Supaya keturunan Allah menjadi pengikut Nabi Muhammad permukaan sujadah itu, apa kata Rasulullah? Didik anakmu sholat umur 7
sampai 10. Coba kita hitung matematiknya. Umur 7 berarti hitungannya 8, 9, 10, 2 tahun. Sehari, setahun 360. Berarti Pak Dewan, coba kalian yang mengerti Pak Dewan. 300 anak 2 hari dulu. 1.000, 1.000.000, 1.000, 1.800 ya, 80 ya, 1.880 kali 5. Badai kali 5 subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Berkewajiban kita untuk mendidik anak-anak awak supaya menjadi pengikut Nabi Muhammad. Rukaan sujadah tadi 5 kali sehari, 5 kali kali 1.000 sekian kali. Ketika berumur 10 tahun lewat 1 hari, berumur 10 tahun lewat 1 hari saja tidak sholat, ambil kayu kok gadi no? Toko anak gadi dengan tidak menyakitkannya. Kalau laki-laki itu tidak sholatnya pukul oleh ayahnya, anda sholat lah lebih 1.000 sekian hari dan mendidik wahang, kini sudah dibolehkan untuk memukul. Tak barah orang dalam waktu. Ini kebalikan. Orang tua boleh memukul anak umur 10 tahun lewat kalau tidak sholat. Pertanyaan aku adalah, ketika bapaknya tidak sholat, boleh tidak anak memukul? Ulah bayar. Misalnya pada subuh ini balik ibu beko di masjid, Papa tidak pakai masaji tadi dong. Sudah dah kamar saji, dah lo semayang subuh. Pinjam ambo tangkai satu amadeh. Itu ada kau. Ialah dipungkang papa pagi. Manangi ibu. Jangan kau pukul papa, kau payah mama mencari dulu nak. Dah gampang mencari papa kau dan model itu. Yo nyodak solat jama. Biko tibu tengah hari belajar buari. Neng gadilan. Papa mana? Papa merajo je baru. Lah solat papa dah. Lai boleh dipinjam tangkai sanduk mama. Ada ketik dia tangkai sanduk. Untuk apa tangkai sanduk nak? Kalau dipukul kepala papa kau nak solat mama. Deh jangan dipukul ada cie dia apa kalian ada itu nya. Untunglah cie. Untunglah cie apa kalian ada itu. Coba bayangkan oleh bapak dan ibu. Allah tidak butuh apa-apa. Allah tidak butuh siapa-siapa. Baca Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus shalah wa atuz zakat warka'u ma'ar rukuklah kamu bersama orang-orang yang itu nanti diminta Allah. Bila mau sampaikan dikasih dulu, Allah tidak butuh presiden. Untuk ada Allah presiden itu, tapi yang dibutuhkan oleh Allah adalah manusia rukaan sujada, manusia yang mau rukuk dan sujud. Ibu-ibu sekalian, Bu, kita akan menghadapi Ramadan. Sawantale masaji ku akan rabi. Cuma de orang-orang yang lupa je masaji. Ada bini nak mengecek kalau tidak mau dapat di bulan puasa bisuat, yo sama-sama ke masaji, ayo dah. Lain usul itu tapi tidak dimakai mau cari sampai lain usul yang mencari laki tak solat pun lain usul pak. Cuma cie yang ditakutkan di ibu-ibu di zaman kini kon. Ana ditakutkannya KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga. Itu Pak. Dah solat. Jangan dek kau waktu lain kau kan masuk sarungo, kau masuk sarungo lah. Nandenkan kau waktu. Bukan payah wak. Kalau diambil konflik lain, jauh kasar lo baca. Udah, alhamdulillah
sampai 2 tahun yang lalu mungkin sebagai mahal yang dagian masih ada. Karena mau pakai sekali-sekali. Kok itu banyak dah karena udahlah mencari 1 tahun tak sholat. Mungkin aku udah balik ke rumah udah kalau nggak sholat balik balik. Tak tolong itu menentukan. Nan kedua ingat ketika di hadapan Pak KUA atau P3 NTR Saisu, ada ditanyanya, Anda umat Nabi Muhammad? Ya. Anda siap jadi imam? Ya. Ini udah ada sholat dong. Ambo biarlah tak baik imam ke udah. Kalau lah sholat udah balik udah kamari besok deh. Kini numpang atau ke amak balik dulu. Kalau nak udah mantan. Itu lah. Kenapa? Bapak dan ibu berniat untuk masuk ke dalam surga. Ya dah. Ibu seorang yang punya niat atau mabuk suami. Suami dan istri, anak masuk ke dalam surga. Anak kuncinya tidak datang dari presiden, tapi anak kuncinya diberikan oleh Allah 27 Rajab kepada Nabi Muhammad. Muhammad, engkau adalah manusia pertama yang akan masuk ke dalam surga. Muhammad, berikan anak kunci kepada umatmu. As-salatu miftahul jannah. Salat adalah anak kunci surga. Bapak dan ibu sekalian, hari ini setelah sholat subuh nanti, mari kita lakukan koreksi tentang sholat 5 waktu sehari semalam, ya, agar kita aman, agar kita terpelihara dengan baik. Karena salah satu Bapak dan Ibu, kondisi kehidupan bangsa, kehidupan negara kita hari ini, kalau kita tidak bentengi diri dengan sholat, kita akan hancur Bapak dan Ibu. Kita akan apalagi komunis sudah mulai bergerak untuk menghancurkan Islam di Indonesia. Makanya orang Indonesia tidak boleh tinggal diam. Dengan sholat kita minta tolong kepada Allah. Sekuat-kuat apapun PKI yang diberi kesempatan oleh pengkhianat bangsa hari ini untuk menghancurkan Islam, insya Allah tentu tidak akan mudah. Kecuali yang tadi, laki nendak sholat, anak nendak sholat, dia GPT di orang beko nyotarimo. Ternyata nama GPT itu adalah PKI. Inilah kehidupan sandiwara orang untuk menghancurkan Islam di Indonesia. Itu tidak berperang seperti Belanda, Pak. Kalau dia Belanda, Pak nanti itu bagaimana paham, bagaimana menghadapi situasi hidup di masa Belanda, bagaimana kekejaman Jepang yang sangat luar biasa membuat kita sangat terancam oleh kebiadaban Jepang 3,5 tahun. Tapi cara PKI masuk melalui jalur istana untuk menghancurkan Islam. Entah bagaimana, tentu kita sebagai umat Nabi Muhammad tetap bersatu memegang tali agama Allah. Waqtasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kamu semua dengan tali agama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.